Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Rofiqatul Aini dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang kami beri judul Pancasila dalam konteks filosofi, ideologi, sejarah, etika, dan tantangannya di era globalisasi dan pandemi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Dimulai dari saya, Malahatuniswa, NIM 2121147, dan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Aisyah Harisma Putri, Anggita Syahriandini, dan Eva Seviana. Bab 1 Pendahuluan Latar Belakang. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tidak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri atas berbagai dan suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Itu sebabnya seringkali Pancasila dianggap sebagai ideologi yang sakti. Siapapun coba menggulingkannya akan berhadapan langsung dengan seluruh komponen-komponen kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Rumusan masalah. 1. Apa definisi Pancasila? 2. Bagaimana Pancasila dalam konteks filosofi? 3. Bagaimana Pancasila dalam konteks ideologi? 4. Bagaimana Pancasila dalam konteks sejarah? 5. Bagaimana Pancasila dalam konteks etika? 6. Bagaimana tantangan pendidikan Pancasila di era globalisasi dan pandemi COVID-19? Tujuan. 1. Untuk mengetahui definisi Pancasila. 2. Untuk mengetahui Pancasila dalam konteks filosofi. 3. Untuk mengetahui Pancasila dalam konteks ideologi. 4. Untuk mengetahui Pancasila dalam konteks sejarah. 5. Untuk mengetahui Pancasila dalam konteks etika. 6. Untuk mengetahui tantangan pendidikan Pancasila di era globalisasi dan pandemi COVID-19. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Eva Seviana. Kepada Eva dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Eva Seviana, nomor induk 2121149. Saya akan mempresentasikan A. Definisi Pancasila. B. Pancasila dalam konteks filosofis. A. Definisi Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya sendi, dasar, dan unsur. Jadi Pancasila mengandung arti 5 dasar, 5 unsur, dan 5 sendi. Secara historis, Pancasila berawal dari perumusan Pancasila dalam sidang pertama BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Beliau mengajukan suatu pembahasan tentang rumusan dasar negara Indonesia. Ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai gagasan rumusan dasar negara Indonesia. Beliau juga
mengusulkan istilah dasar negara dan diberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. B. Pancasila dalam konteks filosofis. Pancasila dikenal sebagai filosofi Indonesia. Pancasila sendiri terinspirasi oleh konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, sosiodemokrasi, sosialisme, demokrasi parlementer, dan nasionalisme. Menurut Soekarno sendiri, Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India atau agama Hindu, Barat agama Kristen, dan Arab agama Islam. Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, diyakini, dan dipercaya sebagai sesuatu kenyataan, dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri selalu menjadi pegangan bersama saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa Indonesia. Jadi, kesimpulannya, Pancasila dikenal sebagai filosofi Indonesia. Pancasila dipercaya dan diyakini sebagai pedoman atau pegangan dari bangsa Indonesia yang menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi baik dari internal maupun dari eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Syahriandini, NIM 2121148. Saya akan mempresentasikan Pancasila dalam konteks ideologi dan Pancasila dalam konteks sejarah. Pancasila dalam konteks ideologi. Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan demikian, ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori, dan atau ilmu tentang cita-cita bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaannya yang jelas. Pancasila dalam konteks sejarah. Intisari sejarah Pancasila. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang beranggotakan 67 orang. Dr. Rajiman Widyodiningrat meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Pada hari pertama sidang, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo mengusulkan butir-butir nilai dasar negara. Anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapat, namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar negara untuk membangun Indonesia merdeka. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara melalui pidato. Dari 5 dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, diperas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrati, dan ketuhanan. Kemudian diperas lagi menjadi 1 dasar, yaitu gotong royong. Nama saya Aisyah Karisma Putri, NIM 2121146. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks etika. Pancasila yang memiliki fungsi sebagai dasar negara merupakan pedoman dan landasan dalam kehidupan sehari-hari dan pemerintahan. Pancasila dijabarkan dalam norma-norma moral,
Norma hukum tertuang dalam beberapa aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai dasar hukum nasional. Pancasila dipakai sebagai landasan bagi aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Norma moral merupakan aturan-aturan di dalam masyarakat yang merupakan adat kebiasaan, sopan santun, dan lain-lain. Hal ini berhubungan dengan fungsi Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tantangan pendidikan Pancasila di era globalisasi dan pandemi COVID-19. Kini di abad 21, manakala bangsa kita memasuki era globalisasi, tantangan dan ancaman terhadap Pancasila semakin besar. Fenomena yang terjadi menunjukkan Pancasila sebagai filosofis bangsa akhir-akhir ini dimarginalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai peristiwa dalam masyarakat, misalnya sifat beringas dan keras dalam setiap penyelesaian masalah, baik sosial, politik, kebudayaan, hukum, bahkan persoalan keagamaan. Paham-paham materialisme, individualisme, hedonisme, serta pragmatisme telah mewabah dalam kehidupan bermasyarakat. Ditinjau dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini, kita perlu menjadi individu yang bijaksana seperti tidak memberikan stigma pada sosok yang terpapar COVID-19, bahkan aktif dalam mengedukasi umum melalui media yang memadai, tidak saling menyalahkan agar pandemi COVID-19 ini bisa teratasi. Sejauh ini, bangsa Indonesia dinilai mampu melewati berbagai goncangan keras arus perubahan, terutama karena bertumbuh kuat pada Pancasila. Seperti sekarang ini, manakala bangsa ini sedang mengalami masa sulit, kekuatan Pancasila dapat menjadi sandaran filosofis dan benteng pertahanan terakhir untuk lepas dari semua ikatan yang menjerat sendi-sendi kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengalaman dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini dengan berpedoman pada Pancasila. Akan tetapi, para pemuda saat ini kian jauh dari nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian lintas negara yang dilakukan oleh Civic Education Policy Study yang menyatakan bahwa visi kewarganegaraan dari sebuah negara yang multidimensi harus berpusat pada kebijakan pendidikan jika menginginkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan secara efektif 25 tahun ke depan. Selain itu, di dalam era pandemi COVID ini, kita sebagai generasi muda perlu menjadi individu yang bijaksana, seperti tidak memberikan stigma pada sosok yang terpapar COVID-19. Bahkan, aktif dalam mengedukasi umum melalui media yang memadai. Tidak saling menyalahkan agar pandemi COVID-19 bisa teratasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.